Yang paling basic dikhawatirin sama kalangan UPI, teman-teman UPI itu lebih ke persiapan CV sih Bang. CV itu adalah salah satu alat. Ini sebelumnya udah pernah nih bikin aplikasi untuk mencari kerja. Sebenarnya kalau dikatakan orang fresh graduate tidak punya pengalaman, tidak juga. Yang menjadi ketakutan adalah apakah itu tuh jadi menarik atau enggak gitu. Jangan terlalu pusing dengan format CV. Menuliskan pengalaman kerja untuk seorang fresh graduate di dalam Betul. CV gitu ya. Juga apalagi di masa pandemi gini untuk nyari pengalaman susah ya Bang. Betul, betul. Sementara CV itu melihat 3 tahun ke belakang. Yang paling penting adalah bagi UPI dan teman-teman untuk memahami kompetensi apa yang dimiliki diri sendiri sebelum membuat CV. Tapi harus diingat bahwa CV itu semacam surat undangan ya kepada organisasi, coba undang saya, inilah kompetensi yang saya miliki, pengalaman saya, sehingga apa nanti manfaatnya bagi organisasi. Berarti Mereka memang tidak punya pengalaman kerja, iya. pengalaman kerja yang dimaksud itu bukan melulu soal pekerjaan yang berbayar gitu Betul. ya, for profit, tapi juga bisa dilihat pada saat di kampus kita Ya. kerja kelompok atau kepanitiaan. Kepanitiaan. Jadi kita semua punya itu yang namanya transferable skill. Sangat dianjurkan untuk kita aktif di dunia kemahasiswaan, organisasi untuk mempertajam transferable skill kita. Apa saja kemampuan menganalisa, mengkoordinir, problem solving, komunikasi. Nah, dan itu bisa dijelaskan dalam CV dan juga Proses diceritakan pada wawancara. saat wawancara. Dari Rumah Gambir Yogyakarta, saya Anissa Briliani di Leadership Toolbox Podcast bersama dengan Ronald Tuhatu, seorang psikolog organisasi dan konsultan sumber daya manusia. Halo semuanya, kembali lagi kita ada di episode masih membahas tentang job hunting. Yep. Tapi kali ini kita lebih spesifik untuk membahas job hunting untuk fresh graduate. Nah, sekarang bersama saya dan Bang Ronald, hari ini kita kedatangan tamu, yaitu Upi ya namanya. Mungkin Ya. boleh kenalan dulu Upi. Halo, namaku Lutfi Lailivianda, biasa dipanggil Upi. Selamat bergabung UPI dengan Leadership Toolbox Podcast. Senang Terima sekali kasih Bang Ronald. dapat menjadi tamu bagi kita malam ini ya, Betul. Mbak Ica ya. Ini juga tamu kita malam ini juga spesial karena dari kalangan milenial. Jadi mungkin bisa menjawab pertanyaan atau ini ya, pengen tahu nih kalau dari perspektifnya fresh graduate itu apa sih yang jadi momok atau apa sih yang bikin penasaran tentang job hunting atau dalam pencarian kerja gitu ya Upi Ya, ya. betul. Nah, tapi sebelumnya pengen tanya nih sama Upi. Upi sekarang ada di tahun terakhir. Betul, tahun terakhir kuliah semester 8. Oh, jadi on track ya. Yes, Semester ini targetnya lulus. betul. Jadi semester depan bisa Mencari pekerjaan. Mulai job hunting. mulai job Job hunting, oke. Pas ya jadi Pas, Upi ya. Pas nih nih persiapannya Ya, nih. Bisa dapat narasumber Yang ahli. Konon kabarnya. Jadi nanti bisa langsung tanya aja nih mungkin Upi. Tapi mungkin untuk membuka ya, ini ada nggak satu hal yang Upi penasaran banget nih tentang job hunting? Satu pertanyaan dulu deh sebagai membuka. Satu pertanyaan. Apa Pi? Yang paling basic dikhawatirin sama kalangan UPI, teman-teman UPI itu lebih ke persiapan CV sih Bang. Oh, oke, baik ya. Mempersiapkan dokumen untuk melamar pekerjaan. Awal kan CV nih. Ya, betul. Nah, itu sih yang masih jadi pertanyaan besar. Ya. Ya, memang CV itu adalah salah satu alat. Saya bilang salah satu alat untuk kita diundang oleh perusahaan atau organisasi apapun untuk diwawancara. Nah, jadi memang memiliki CV yang dapat menggambarkan UPI dengan skill dan kompetensinya akan sangat bermanfaat sehingga perusahaan akan memilih atau mengundang UPI untuk proses berikutnya. Tapi harus diingat bahwa CV itu semacam surat undangan ya kepada organisasi, coba undang saya, inilah kompetensi yang saya miliki, pengalaman saya, sehingga apa nanti manfaatnya bagi organisasi. Ya memang banyak juga yang bertanya soal CV gitu. Emang
dari pengalaman Upi ini sebelumnya udah pernah nih bikin aplikasi untuk mencari kerja, sudah pernah? Pernah. Oke, bukan pekerjaan tetap ya, mungkin Bukan, bisa bukan. berupa project atau volunteer, Part-time. Iya. part-time Ya, begitu. pernah. Dan itu juga pakai CV ya? Pakai Oke. CV. Bagaimana prosesnya waktu UPI harus bikin CV itu apa yang dilakukan? Yang pertama mempersiapkan CV itu dalam satu kertas yang menarik, yang jelas ya Bang ya. Betul. Cuman yang menjadi ketakutan adalah apakah itu tuh jadi menarik atau enggak gitu loh Bang, buat Oke. yang ini. Baik, Karena kan baik. kalau dari segi pengalaman pun juga, apalagi di masa pandemi gini, untuk nyari pengalaman susah ya Bang. Betul, betul. Sementara CV itu melihat 3 tahun ke belakang, Iya, pokoknya betul. se-fresh jadi- mungkin. Jadi Nah Iya. itu sih yang bagaimana menuliskan pengalaman kerja untuk seorang fresh graduate di dalam CV Betul. gitu ya. Oke, Betul. gimana nih Bang Ronald? Nah, memang kalau kita googling ya, banyak sekali yang menganjurkan untuk CV ditulis dengan berbagai macam format ya, menarik perhatian. Tetapi sebenarnya yang paling penting adalah isi dari CV itu sendiri. Oke. Nah, itu yang paling penting yang saya katakan tadi adalah dapat mencerminkan kompetensi yang dimiliki oleh UPI. Nah, jadi harus bisa menggambarkan kompetensi dan pengalaman. Jadi perusahaan, bayangkan kalau perusahaannya kalau buka lamaran tuh bisa terima 100 sampai 200 CV, mereka dengan hanya punya waktu mungkin di bawah 5 menit untuk baca dan lihat, oh, dengan saya membaca CV ini saya memahami bahwa UPI memiliki kompetensi yang dimiliki oleh posisi yang kita inginkan. Kan biasanya pada waktu membuka lamaran atau pengumuman kan mereka menyebutkan kan kita memerlukan orang dengan kriteria seperti apa. Nah, mereka tentu pertama akan mencocokkan dengan hal tersebut. Nah, memang ini yang kemarin pernah kami bahas juga dengan Mbak Ica, yang paling penting adalah bagi UPI dan teman-teman untuk memahami kompetensi apa yang dimiliki diri sendiri sebelum membuat CV. Jadi jangan terlalu pusing dengan format CV ya, tapi yang penting adalah apa yang mau diisi terlebih dahulu. seringnya Nah. itu sih Bang. Nah, itu. Oh, Jadi ini ya, apa namanya, terjebak di desain-desain CV-nya malah. Iya. ya, Padahal dan bukan itu ya. bukan Bang ya, Ronald yang paling penting bukan desainnya, tapi yang paling penting apa sih yang bisa saya baca dalam waktu 5 menit. Oh, CV ini menunjukkan misalnya UPI bisa menggunakan komputer, bisa pakai PowerPoint, bisa pakai Excel, kemampuan berkomunikasi yang baik seperti apa. Nah, itulah fungsi dari CV. Makanya paling penting adalah mengadakan assessment, self-assessment terlebih dahulu sebelum membuat CV. Saya ini memiliki apa? Dan bagaimana cara self-assessment? Bisa dengan bertanya kepada rekan-rekan yang sering bekerja sama. Mungkin dulu waktu kerja kelompok, waktu kuliah, ya, kerja kelompok bersama, atau waktu ada proyek, atau ada kegiatan, dosen, ya, kegiatan dengan di kampus ulang tahun, kampus kamu jadi ketua panitia. Nah, itu kan juga. Jadi sebenarnya kalau dikatakan orang fresh graduate tidak punya pengalaman, tidak juga. Betul. Mereka memang tidak punya pengalaman kerja, iya, Betul, ya. terutama yang berbayar gitu ya, yang Iya. for profit. Tetapi kan kamu punya kegiatan kelompok, waktu diskusi kelompok, itu kan juga kemampuan berkomunikasi, ya, kemampuan problem solving, menganalisa, ya. Kemudian kalau kamu jadi panitia, nah panitia ulang tahun Dies Natalis kampus misalnya, nah itu kan bagaimana kamu harus mengumpulkan rekan-rekan untuk jadi panitia. Nah, ini tentunya juga merupakan pengalaman sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya banyak, bahkan secara sederhana ya, saya pernah kasih contoh gini ya. Katakanlah Mbak Upi ini anak paling tua ya di keluarga, terus punya 5 atau 6 ponakan, katakanlah nih ya. Terus diminta sama kakak-kakaknya Upi, Upi tolong bawa dong ponakan-ponakan ini ke mall, mau makan mereka. Nah, ketika mau makan, Upi tanya, pada mau makan apa? Saya mau makan ini Bude, saya mau makan itu. Nah, bagaimana Upi bisa dari 5 orang, mengkoordinir itu kepemimpinan. Nah, kan mau makan apa? Jadi akhirnya kita kemana? Kita ke food court karena di sana ada bakso, ada soto, ya, dan dekat bisa satu meja Itu sama-sama. relevan untuk ditulis di CV sebagai kompetensi atau diceritakan aja Diceritakan, pada saat wawancara? ya itu Oke. contoh ekstrim saya dari saya bahwa saya mengatakan bahwa semua orang memiliki Ya. pengalaman. Ya, jadi jangan mengatakan bahwa saya tidak punya pengalaman. Punya pengalaman, tetapi bagaimana kita mengorganisirnya dan juga nanti bisa menerangkan pada waktu kita wawancara. Oke, berarti pengalaman kerja yang dimaksud itu bukan melulu soal pekerjaan yang berbayar gitu ya, Betul. for profit, tapi juga bisa dilihat pada saat
di kampus kita Ya. kerja kelompok atau kepanitiaan. Kepanitiaan. Lalu mungkin ada proyek dengan dosen, Dosen, gitu ya Bang, betul, jadi ya. asdos Ya. gitu. Atau bisa juga ditambahkan tadi yang di CV ya Bang ya, yang Iya. berkaitan dengan kompetensi, Kompetensi yang ditanya, berbau yang dimintakan. akademik gitu ya, dan Iya, itu bisa dibutuhkan di perusahaan. Tapi juga pada saat wawancara tadi tips dari Bang Ronald, kalau ada kompetensi yang mungkin dalam hal mengurus keluarga yang berbau Iya. kepemimpinan kayak seperti tadi, mengkoordinir rapat Keluarga, pertemuan rapat keluarga, itu juga Bisa. jadi tambahan. Dharma wisata keluarga, Oh. kita mau ke mana? Ada yang satu bilang kita mau ke gunung, saya mau ke pantai. Nah, itu kan itu juga kemampuan mengkoordinasikan. Oke. Bahkan Iya, iya. di keluarga kan misalnya Mbak Upi harus mengkoordinir orang-orang lebih senior, lebih tua gitu kan. Nah, Mengkoordinir transportnya ya, Bang, ya. transportnya ya. Jadi kita semua punya itu yang namanya transferable skill. Nah, kita harus kenapa makanya sangat dianjurkan untuk kita aktif di dunia kemahasiswaan, organisasi untuk mempertajam transferable skill kita. Apa saja kemampuan menganalisa, mengkoordinir, problem solving, komunikasi, ya. Nah, itulah manfaatnya. Nah, dan itu bisa dijelaskan dalam CV dan juga Proses diceritakan pada wawancara. saat wawancara. Gitu, Pi. Iya. Oke. Berikutnya, kayaknya udah banyak tuh, Mbak. Apa nih, Pi, pertanyaannya yang Iya, jadi aku yang tadi udah di list? sempat ini sih Bang bikin question gitu di Ya, Instagram, terus oke. ada beberapa temanku yang tanya Misalnya? mengenai ini. Boleh. Mhm. Boleh ditanyakan langsung nih ke Bang Oke. Ronald ya, Bang Ronald ya. Anda bertanya, kami menjawab. Iya. Tadi sebenarnya ada pertanyaan gini sih Bang, apakah banyaknya pengalaman itu mempengaruhi kita diterima dan tidaknya di pekerjaan? Terus ada nggak sih nilai idealnya kita itu bergabung suatu organisasi atau aktif gitu kan biasanya di CV disertain tahun Bang Betul, untuk betul. mengikuti organisasi ini. Itu tuh ada nggak sih nilai idealnya? Karena kan otomatis pinginnya yang pengalaman terbaru gitu ya Bang. Betul, Itu tuh oke. berpengaruh nggak? Ya. Oke. Sekali lagi saya harus terangkan nih kepada teman-teman kesalahpahaman. CV bukan berarti bahwa Anda diterima. Belum, masih panjang prosesnya. CV itu adalah membuat Anda diundang untuk wawancara, untuk ketemu. Nah, jadi CV itu bukan pasti diterima, nggak, masih panjang jalannya. Belum negosiasi gaji nantinya kan. Nah, jadi CV dibuat semenarik mungkin ya, dengan isi yang relevan dengan pekerjaannya, persyaratan yang diminta. Dan tadi keaktifan itu banyak membantu nanti pada waktu proses wawancara. Nah, jadi CV itu lebih pada membuat, oke, orang ini memenuhi syarat minimal yang kita perlukan. Nah, jadi yang penting kita ada tahapannya. Pertama, saya memberikan CV untuk saya diundang wawancara. Oke. Nah, itu jadi itu fungsi CV yang harus saya jelaskan lagi. Ya, saya pengalaman kerja di organisasi udah hampir 20 tahun. Jadi CV itu adalah, oh ini orang ini bagus, kita undang. Ya. Nah, bukan berarti CV ini bagus, diterima kerja, nggak ada, belum wawancara, belum negosiasi gaji, siapa tahu kamu nggak cocok. Biasanya Ya kan? perusahaan juga mengkonfirmasi lagi di wawancara. Betul. Atau bisa juga ada tes-tes lain ya, Tes Bang? lain ya, Mbak. Jadi Rentetan tes-tes masih panjang lain. jalannya. Jadi CV fungsinya adalah bagaimana membuat Anda dipilih untuk datang dan wawancara. Itu dulu. Dipilih itu dalam artian kata kita memperbaiki CV dengan pintar-pintar ngolah kata di CV-nya atau Ya. dengan kita memang butuh pengalaman, Bang. Pengalaman memang diperlukan ya, tapi kan kalau memang perusahaan membuka kesempatan kepada orang fresh graduate, tentunya mereka tahu bahwa orang ini fresh graduate. Nah, kita bisa kasih pengalaman pada waktu yaitu di kampus, pengalaman organisasi, bisa saja Anda menjadi ketua diskusi, itu kan kepemimpinan juga ada di sana. Jadi bisa kita jelaskan di situ Anda ikut lomba UN model di mana gitu ya. Nah, itu bisa dijelaskan sebagai portfolio apa yang telah kamu lakukan pengalaman. Ya, atau kalau mahasiswa pariwisata seperti UPI itu kan pasti udah tour leading kemana-mana Ya, menjadi tour leader kemana, nah itu bisa juga. dimasukkan. Ya. Itu dituliskan apa yang mungkin ya, kalau banyak ambil yang paling terbaru, misalnya 2 atau 3 tahun terbaru. Nah, jadi ingat lagi ya, kita jelaskan lagi, saya tekankan lagi supaya nggak salah paham. Fungsi CV adalah supaya kita diundang untuk wawancara. Oke, untuk proses seleksi nih, Pi. Selain CV, wawancara, ada lagi nggak yang mau ditanyain? Ada Atau lagi kita pertanyaan bisa berikutnya? ke tahap selanjutnya nih, setelah diterima. Oke, ini dari Apa? temen Upi lagi ya. Mhm. Ada pertanyaan, gimana sih cari pekerjaan
buat yang belum pernah magang atau kerja gitu. Kadang kan ada orang yang insecure untuk magang, ada Iya. rasa takut dan nggak pede. Jadi itu yang bikin dia tuh susah buat Daftar. Oh, oke. Sementara itu kan hal yang paling kita butuhkan kan? Betul. Hmm. Sebenarnya Harusnya kalau butuh jangan segan iya, ya, Bang. saya begini, saya melihatnya begini. Kenapa insecure? Nah, kenapa tidak percaya diri? Iya. Nah, saya balik pertanyaannya. Kenapa? Sebenarnya begini, kalau tadi kan ingat waktu saya katakan kepada Upi, lakukan self assessment. Biasanya orang tidak percaya diri karena dia merasa tidak memiliki. Nah, tetapi kalau dia merasa memiliki ya dan dia tahu dia punya kompetensi, dia akan lebih percaya diri. Nah, makanya tahapan awal ya kita secara berkala lakukanlah self assessment. Nah, jadi misalnya Upi ini dengan saya diskusi atau Upi katakanlah sahabatan dengan saya ya. Bang Ronald, menurut Bang Ronald, Upi ini jagonya apa? Oh, mulai dari yang gampang saya bilang. Upi jago bikin Indomie goreng, enak. Upi jago ini. Jadi kita bikin skill-skill apa yang ini. Contohnya apa nanti. Nah itu, kalau kita melakukan self assessment, kita biasanya akan timbul rasa percaya diri kita. Kalau kemarin kita istilahnya cek kompetensi. Ya, cek Bang? kompetensi ya. Kalau Upi yakin, ya kan, oh saya bisa ini, saya akan berani untuk ngelamar. Kenapa sih orang nggak percaya diri? Karena dia nggak yakin dia punya kompetensi yang dibutuhkan. Iya sih. Nah, jadi itu kita harus kembali ke situ, lakukan assessment terhadap diri Anda. Bagaimana caranya? Tanya sama sahabat-sahabat. Menurut kamu tuh saya orangnya seperti apa sih? Saya bagus nggak berkomunikasi? Kamu tuh kalau dikritik suka ini nggak mau terima. Nah, itu kan oh saya kurang bisa mendengarkan dengan baik ya. Iya. Nah, seperti itu. Jadi tanya ke ini, tanya ke dosen pembimbing kan tahu kita misalnya. Nah, tanya ke kalau ada orang yang kita pernah kerja bareng dia di kepanitiaan, waktu saya jadi wakil kamu gimana? Oh, kamu tuh orangnya enak kalau berkoordinasi, kamu orangnya punya inisiatif. Nah, itu jadi tanya sekeliling kita orang-orang yang kita percaya ya, jangan orang yang menjatuhkan kita, tapi orang yang kita percaya. Jadi Keluarga juga bisa ya. keluarga bisa yang tahu. teman, Tanya, tapi kalau dengan orang tua kan ibu atau bapak atau kakak, kasihan yang kalau saya kasih tahu yang sebenarnya dia malah patah hati dia. Nah, jangan. Jadi, tanya aja ke orang lain yang pernah bekerja, teman kelompok misalnya. Oke. Gimana kalau saya, oh kamu kalau ada orang berbeda pendapat, kamu mau kok mengubah pendapat kamu asal ada data. Nah, seperti itu. Jadi saya melihat bahwa ketidakpercayaan diri itu biasanya muncul karena tidak yakin dengan dirinya. Tidak yakin dengan dirinya kenapa? Karena saya tidak yakin saya punya kompetensi enggak. Ya kan kalau yakin kan, wah mau lawan siapa aja ke perusahaan mana aja datengin ya kan. Ya, mungkin kalau di fresh graduate itu mungkin malu-malu ya, Bang. Ya malu-malu ya karena itu karena Iya. kita kan selama di kuliah atau di ini ya tidak pernah diajarkan kan bagaimana memahami diri sendiri kan. Nah jadi kita seringkali minder ya orang kalau takut minder kan bisa nggak aku ya. Nah gitu kan. Ya. Jadi Ya. untuk tahu diri kita sendiri, mungkin selain self assessment kita yang menilai, jangan lupa juga untuk bertanya Tanya orang lain. Ya. ke orang lain. Setidaknya itu ada yang mengkonfirmasi bahwa iya kita itu punya skill ini. Oh, Bahkan iya. kalau perlu cari orang yang kritis, sangat kritis terhadap kita. Nah jadi itu kan lebih bagus. Jadi tapi kita jangan bawa ke hati. Oke. Itu malah bagus. Oke. Oh iya, oke, terima kasih. Nah biasanya orang-orang kritis itu mereka juga akan jujur memberitahu Upi itu kurangnya di sini Pi. Nah tapi Upi kelebihannya adalah Upi bisa nih berkomunikasi dengan baik. Kalau Upi itu di Instagram tuh postingannya positif, enak orang dengarnya. Nah itu kan oh iya ya, saya bisa jadi influencer gitu. Itu tadi seleksi ya, Pi ya. Iya. Masih ada yang berkaitan. Ada lagi nggak seleksi. pertanyaannya? Biasanya itu kalau fresh graduate itu Bang Ronald, kadang kalau seleksi tadi itu ya tadi udah disampaikan malu-malu atau nggak ngerti nih cara nulisnya seperti apa. Betul. Padahal Ya, betul. yang namanya pengalaman bekerja Iya. bukan yang dibayar aja, tapi kerja-kerja sukarelawan. Iya, semua Iya. hal yang Atau pernah jadi asdos, asisten dosen, itu Iya. juga adalah salah satu pengalaman bekerja. Nah, selain itu biasanya fresh graduate juga suka mungkin karena belum pernah melamar kerja sebelumnya, jadi dalam merespon tentang gaji biasanya Ya. Bang, itu jadi ini juga nih bingung gitu ya. negosiasi gaji ya. Betul. Ah. Ada nih pertanyaan Ada. tentang Ya. itu. Apa tuh? Gimana katanya? Dia pernah
melamar pekerjaan, terus pernah ditanya tentang itu, terus gimana sih caranya menjawab, menilai diri kita sendiri itu pantas digaji berapa? Oke. Itu pertanyaannya. Ya, pantasnya setinggi mungkin ya. Bikinnya setinggi mungkin ya, Bang. Gitu ya. Siapa sih yang nggak pengen digaji besar? Betul. Tapi ada satu ya rumusan kalau kita bicara gaji ya. Jangan pernah kita nanya soal gaji sampai orang tersebut benar-benar menawarkan pekerjaan kepada kita. Nah, itu satu rumusnya. Dan juga sebelum mereka, dan kalau bisa angka pertama keluar dari pihak perusahaan, bukan dari kita. Jadi misalnya kalau ditanya, Upi minta gajinya berapa? Jangan langsung ngomong, oh saya minta 3 juta misalnya. Tapi Pak, saya ikut dulu deh, kalau dari Bapak sendiri atau Ibu, kira-kira kalau di organisasi ini, di perusahaan ini, berapa sih gaji yang ditawarkan? Nah, jadi pertama, jangan keluar dari kita. Nah, keluar dari pihak sana, sehingga kita bisa bernegosiasi nantinya. Ini kan teknik negosiasi kan. Nah, sebelum ada negosiasi juga, kita kan sekarang zaman informasi ya. Kita bisa googling, ya, tanya ke teman-teman di sosial media, teman-teman yang sudah bekerja, atau kita mengacu pada UMR. Kan lihat, misalnya UMR Jogja berapa? UMR itu kan tuh entry level kan. Kita udah tahu kira-kira harga bawah segini. Nah, minimal ya kan. Nah, terus kita hitung aja kira-kira kalau sekretaris tuh di level berapa. Coba ya kita lihat, kita Google, tanya ke teman-teman. Kalau sekretaris tuh berapa sih gajinya? Rata-rata pasaran. Nah, jadi Anda juga harus melakukan riset. Nah, nego gaji ini harus kita persiapkan sejak awal. Nah, jadi sebelum nego gaji biasanya kita harus memastikan bahwa perusahaan memang sudah jatuh cinta sama kita. Udah, saya pingin Upi, nggak pingin yang lain. Nah, baru kan dibilang, coba HRD, tawar gaji. Nah, nawarkan gaji. Nah, kalau kita sudah sampai pada tahap itu, kita lakukan riset. Ya, tanya ke kiri kanan, melalui LinkedIn kita, terus lihat data yang ada di internet mungkin ada ya. Nah, kemudian UMR kita perhatikan berapa itu batas minimal. Nah, setelah itu kita lihat juga selain basic salary dapat apa lagi. Jadi ada namanya benefit apa yang kita dapat. Kesehatannya bagaimana. Jadi diminta tulisnya secara detail. Ada uang makannya enggak, uang transportnya, cuti berapa lama per tahun, kan ada yang minimal 12 hari, nah ada yang kasih 18 hari, nah itu cuti kan juga benefit. Nah, kemudian setahun berapa kali gaji? 12 kali, 13 kali plus THR, atau 14 kali, atau 15 kali. Nah, itu juga kita harus teliti. Ya, jadi bisa saja gajinya agak, misalnya perusahaan A nawarkan 3 juta, dia gaji 13 kali. Tapi perusahaan B 2,5, tapi 14 kali. Nah, beda kan? Nah, jadi kita harus teliti ya. Pokoknya kalau negosiasi gaji, pastikan kita tidak memutuskan saat itu juga. Selalu bilang, Bapak, Ibu, saya minta waktu 1 hari ya, saya pikir-pikir terlebih dahulu. Untuk saya pelajari, jangan pikir-pikir. Saya pelajari. Nah, jadi itu secara singkat, tekniknya negosiasi gaji, jangan pernah pertama angka keluar dari kita. Harus dari perusahaan. Harus dari sana dulu yang keluar, supaya kita bisa nego. Kalau nggak kan, kalau kita yang keluar duluan udah karena, aduh saya butuh pekerjaan nih, besok kalau nggak saya nggak bisa makan besok nih. Wah, jadi kita kepepet. Nah, orang kepepet tuh paling gampang ditekan. Dan walaupun fresh graduate, tapi kita juga membuktikan bahwa kita itu tidak fresh graduate yang asal-asalan aja. Betul. Yang berapapun mau gitu ya. Ya, ini Mbak Ica, jadi ingetin saya nih Mbak Ica nih. Orang sering lupa ya, ketika kita melamar pekerjaan, perusahaan juga butuh kita loh. Perusahaan juga itu ya, idealnya orang HRD ataupun semuanya berharap kandidat pertama yang datang tuh, wah ini orang cocok. Ngapain saya wawancara 100 orang? Capek Mbak Upi. Ngapain saya wawancara? Ya, jadi saya mau orang yang pertama, wah ini udah cocok, udah. Jadi bukan, kita nggak perlu yang lain lagi. Kita yang butuh kerjaan, tapi perusahaan Dua-duanya juga sedang cari orang ini. Iya, dua-duanya mereka perlu. Jadi kalaupun nego gaji itu jangan malu-malu ya Bang. Ya. Mungkin buat teman-teman fresh graduate nih ya, Anda juga punya power. Ya, yang job hunting, bahwa fresh graduate pun yang sedang mencari kerja juga punya power. Iya dong, karena udah sekolah berapa tahun ya, Bang, kompetensi yang dibangun juga banyak. Kalau nggak kan mereka nggak buka lamaran pekerjaan. Iya. Oke. Gitu. Apakah ada lagi? Ada pertanyaan lagi nggak? Pertanyaan dari Instagram dari followers. Kalau influencernya. Tadi kita udah bahas tentang seleksi ya, bahwa kalau CV itu jangan desainnya yang dipikirkan, tapi isinya, kontennya. Nah, untuk tahu konten harus
rajin-rajin untuk cek kompetensi kita apa aja. Self assessment, melakukan Self-assessment. self assessment. Sehingga pada saat nulis pengalaman kerja itu bisa menunjukkan bahwa kita memang punya kompetensi A, B, C, D. Gitu. Dan kalau mau lebih profesional dan Anda punya biaya, Ya. datanglah ke biro konsultasi psikologi. Nah, minta mereka untuk Anda mengadakan assessment psikologi untuk melihat seperti apa Anda. Ya, Kalau dengan- dulu di sekolah ada tes minat tes minat ya, bakat kan. Bang? Nah, ini Anda kita bisa datang ke mereka, tolong saya di assessment dengan model kompetensi yang Anda miliki, apa yang saya miliki Ya. yang sudah baik dan apa yang perlu saya perbaiki. Oh, Kalau Anda punya sedikit dana, kalau saya sarankan ya. lakukan itu, nggak mahal kok. Ya. Oke. Apalagi, Mbak Apalagi nih, Ufi? ada Nah, tadi kan masuk bagian psikologi ya bang. Iya. Oke. Nggak ada di pertanyaan ini sih sebenarnya, cuman Penasaran Upi? penasaran, ada rasa penasaran kan kalau di tes psikologi itu ada suruh gambar, Psikotes. Iya, betul. psikotes Ah. gitu loh bang. Mhm. Itu tuh sebenarnya seberpengaruh apa sih terhadap diterimanya kita di perusahaan gitu? Oke, baik. Jadi saya seringkali juga mendapat pertanyaan yang sama dan itu menjadi momok juga ya, Mbak Ya, Ica ya. ya. Wah, Momok saya sih itu. saya nggak lulus psikotesnya. Sebenarnya itu nggak ada Itu istilah. bobotnya tinggi gak sih Bang? Nah, itu sebenarnya nggak ada. Jadi gini, misalnya kan maksudnya gini ya. Kita melihat CV, kita wawancara, kita psikotes misalnya ya. Ada tes apa lagi misalnya, itu kan ini semua adalah data. Presentasi. Wah, misalnya, presentasi. Bang. Ini semua adalah data, ya kan? Nah, tetapi data yang paling besar itu adalah wawancara kalau menurut saya. Nah, wawancara. Psikotes itu adalah untuk mengkonfirmasi biasanya sebagai alat pembanding. Nah, psikotes. Kalau saya nggak yakin dengan Ya. kemampuan beradaptasi misalnya, saya mau melihat bagaimana melalui psikotes. Ya. Nah, jadi nggak ada tuh istilahnya nggak lulus psikotes. Saya juga agak kesel tuh kalau perusahaan ngasih taunya ke karya. Mereka cari aman aja tuh biasanya, Iya, iya. supaya nggak disalah, dimarahin sama ini ya. Pokoknya kalau nggak lolos ya udah tidak Berarti lolos. psikolognya yang nggak salah sebenarnya. Jadi kambing hitam. Nah, Soalnya sering tuh bang, kayak misalnya di thread-thread Twitter gitu ya, ada tips and trick mengerjakan tes psikolog. Kamu gambarnya gambar pohon ini aja, terus rumahnya yang pintunya terbuka supaya ini itu sebenarnya beneran nah, nggak sih, Bang? saya juga sebagai seorang psikolog yang sudah Sebagai pengalaman psikolog. 20 tahun lebih ya. Ya kita tahulah kalau orang merekayasa hasil tes ya atau merekayasa jawaban, nah kita bisa ngelihat lah. Sama kalau Mbak Upi juga di bidangnya, tahulah kalau orang tuh wah ini sih bukan bukan sesuatu hal yang sebenarnya gitu ya. Kita bisa lihat. Jadi kalau menurut saya dan kita para psikolog selalu menyarankan tampil apa adanya. Jangan direkayasa karena kita akan tahu. Ya. Dan sebenarnya persiapan psikotes itu paling gampang, persiapan mental ya. Anda tidur nyenyak, tidak ada masalah yang di rumah atau dengan pacarnya atau dengan siapa, tenang datang, terus akan ikuti dengan baik. Psikotes itu ada dua, satu mengukur kepribadian dan satu mengukur kemampuan prestasi. Dan dua-duanya tidak perlu direkayasa. Nah, karena kalau merekayasa itu berarti Anda bukan tampil sebagai seorang apa adanya. Dampak-dampaknya nanti, kalau Anda salah masuk kerja, ya kan Anda nggak suka nanti pekerjaannya, Anda akan menderita. Iya, iya. Nah, jadi kalau saran saya, kalau ada di Twitter atau di mana dia bilang, oh harus bergambar ini, udahlah nggak usah deh. Kita tahu, kita psikolog tahu kok nanti. Nah, lebih baik Anda tampil apa adanya. Nah, tampil apa adanya, persiapan dengan baik, tenang ya, dan tidak terburu-buru mengerjakan. Datang ke waktu tesnya 15 menit sebelumnya supaya apa? Supaya tenang. Nah, kalau Anda tenang, Anda akan tampil dengan puncaknya. Nah, jadi itu sebenarnya nggak ada rahasianya. Kita Jangan- bisa ngubah soal tes kok. Jangan direka-reka ya. Nah, jangan direkayasa, nggak Apa perlu. adanya aja Apa ya, adanya. Bang. Nanti kamu akan bingung sendiri. Ini apa ya? Kalau salah, apa lagi ya? Nah, jadi tampil kan makanya kamu kan sudah self assessment tadi. Kalau sudah self assessment, udah semuanya lebih mudah. Karena ini kan saya tampil apa adanya. Ini saya, ini kelebihan saya. Ini yang saya bisa berikan kepada organisasi ini. Nah, jadi karena kalau ketika Anda mulai merekayasa sesuatu, itu kan jadi kepikiran tuh, kan jadi beban tuh nanti. Ya kan akan bisa menghambat kinerja optimal Anda. Biasanya kalau fresh graduate nih Bang Ronald, Iya. itu kan yang penting dapat pekerjaan dulu. Hmm. Nah, gitu nih Bang Ronald. Itu sebetulnya punya prinsip seperti itu gimana ya? Salah benarnya tuh gimana, Bang? Saya sangat paham kalau dalam kondisi saat ini kita memerlukan pekerjaan ya, Ya. dan kita mengambil apa saja yang kita tersedia untuk kita, itu
pilihan. Ya. Oke. Tetapi nanti kita akan sampai pada satu titik di mana apakah kita akan mengorbankan nilai-nilai utama dalam diri kita, kepuasan kita, apakah Anda juga nanti akan bisa tuh Senin bangun, aduh saya harus ke kantor nih, ketemu sama Bang Ronald lagi, aduh berat sekali ya hidup ini Jadi ya. nggak bahagia Lah hidupnya, nggak bahagia Bang. hidupnya, itu kan akan Tertekan. toksik ya orang Iya, bilang. iya. Nah, Anda sanggup nggak? Nah, saya tidak tahu ya, itu terserah pilihan masing-masing. Tetapi daripada merusak diri Anda, kalau menurut saya, lebih baik Anda ambil keputusan. Ya. Nah, tapi kan juga kita nggak tahu ya, orang memerlukan nafkah. Nah, itu juga harus jadi pertimbangan. Ditahan-tahan, berapa lama Anda bisa tahan? Nah, itu dipikirkan masak-masak. Hanya Anda yang bisa memutuskan tersebut. Tidak ada yang benar yang salah, dan tidak ada orang lain yang bisa memberikan jawaban untuk Anda. Karena kebahagiaan itu kan kita sendiri yang mengukur. Sering terjadi sih itu di kalangan milenial gitu. Akhirnya Bang. pindah lagi nanti kan. Iya, atau mereka beralasan untuk batu loncatan dulu. Boleh ya, gini, semuanya boleh menjadi alasan asal Anda bisa dan mau tanggung resikonya. Oke. Nah, kan itu tanggung jawab kan namanya kan. Nah, Betul, oke, saya pindah-pindah, ya mungkin ada beberapa perusahaan yang nggak suka orang pindah-pindah. Ya. Nah, tapi ya nggak apa-apa, udah itu pilihan saya. Saya cari perusahaan yang mau terima orang pindah-pindah misalnya. Tapi gitu. hati-hati juga ya sebagai kita yang bekerja, kita pekerja kalau misalnya pindah-pindah gitu biasanya ada semacam kayak penalti Pertanyaan. atau apa. Kalau gitu. adik kata dinas atau apa ya, itu kita tanya. Pertimbangkan juga Oh iya, Bang. pada waktu nanti tanda tangan surat kerja itu, lamaran apa, diperhatikan semua klausulnya. Ya, lihat harus berapa lama minimal, apakah ada ikatan dinas atau ada apa. Nah, itu harus dibaca dengan jelas. Makanya waktu saya bilang kan, kalau negosiasi gaji dan segala macam offering letternya, bawa pulang ke rumah dulu. Nah, dibaca, tanya sama orang yang tahu. Wah, teman-teman yang punya pengalaman di HRD ini boleh nggak nih? Kan kayak masa percobaan kan 3 bulan, jangan sampai nanti ada perusahaan bilang 6 bulan. Nah, boleh apa enggak tuh? Nah, itu harus Ya, dijelaskan, dipelajari dengan dipelajari di awal. Iya. Oke. Oke, nah ini Ada lagi? kalau nggak ada pertanyaan lagi nih mungkin gongnya nih Bang. Jadi sebagai pelamar yang fresh graduate ini, apa yang tips and trick utama nih Bang? Tip and trick utama tadi, ya pertama lakukan self assessment. Oke. Ya, itu pertama. Juga bersikap positif ya. Ini perjalanan Optimis panjang. ya, Bang. Cari kerja itu maraton, bukan sprint. Maraton artinya apa? Kita akan mungkin jatuh bangun ya. Nah, tapi dinikmati saja. Kemudian juga kegagalan Anda di suatu organisasi bukan cerminan diri Anda. Jadi kalau UPI tidak berhasil bekerja di PT Ronald, bukan berarti UPI tidak mempunyai kompetensi. Siapa tahu diterima di PT ICA. Nah, ini masalah kecocokan ya. Jadi semangat, jangan putus asa. Nah, kemudian tetap menambah kompetensi. Nah, itu jangan pernah berhenti karena itu modal dasar Anda. Itu yang perlu perusahaan cari. Nah, itu yang paling penting. Teknik wawancara, bikin CV nanti itu bisa dipelajari, tapi optimisme harus ditanamkan. Ini adalah maraton panjang. Jadi kalau kata orang tuh no, yes. Jadi jangan saat nikmati aja kayak cari pacar, Pi. susah dulu ya Bang. Dapatnya. Nah, Bagri. ya. Jangan Ada lagi nggak? karena desperate kita akhirnya mengorbankan Ya. nilai utama kehidupan kita, Ya. misalnya Oke. kejujuran. Nah, Ada lagi nggak Upi ini? Sebelum ini saya bacakan mungkin tadi highlightnya nih. Ada kayaknya mungkin pertanyaan terakhir ya. Iya. Dari semua sesi melamar kerja kan ada wawancara tuh Bang. betul. Nah, yang pertama pertanyaan adalah tips and triknya ngadepin wawancara. Iya. Dan yang kedua di akhir wawancara itu kan biasanya ada pertanyaan, ada yang mau ditanyakan. Betul. Itu sebenarnya bagusnya dijawab apa sih? Oke. Ini sebetulnya kemarin di episode Sudah ada itu ya? tapi Oh, kita ada. jelaskan Saya lagi. jawab yang nomor 2 dulu ya, Oke, yang paling boleh, gampang. boleh. Wajib hukumnya untuk kita bertanya. Nah, Wajib ya, bukan boleh Mbak, harus bertanya. 3 pertanyaan. Nah, pertama, apa ruang lingkup dari pekerjaan ini? Job desk-nya apa nih pekerjaan ini? Misalnya sekretaris di perusahaan saya berbeda dengan sekretaris perusahaannya Mbak Ica. Nah, jadi kita tanya, Pak, Bu,
kalau dengan manajer langsung ya, Iya. pekerjaan ini apa sih skopnya, ruang lingkupnya? Oh. Nah, jangan programmer di sini beda. Nanti programmer ada yang ketemu dengan customer, ada programmer yang hanya kerja aja. Oke. Nah, yang pertama ya tanya ya, ruang lingkup pekerjaan. Kedua, tanyakan, Pak, gimana rasa dan Ibu rasanya kerja di perusahaan ini? Nah, kita mau tahu apa budaya organisasi di sini. Yang ketiga, dengan manajer langsung misalnya, Pak dan Ibu, bagaimana gaya kepemimpinan Bapak dan Ibu? Nah, kita terus tahu kan bos kita seperti apa. Kalau bosnya kerjanya Nggak tahu waktu. nunjuk-nunjuk marah-marah terus, wah repot kita. Biasanya kalau saya yakin 3 pertanyaan ini akan dijawab. Ini pertanyaan mudah, nggak sulit. Itu Nah, bukan hal yang rahasia bagi bukan tabu, perusahaan, nggak ada. ya. Jadi wajib hukumnya nanya. Ya, jadi itu pertanyaan yang kedua ya. Jadi wajib nanya dan 3 pertanyaan tersebut. Kemudian pertanyaan pertamanya, tips dan triknya apa? Tips yang utama adalah jadilah diri kita sendiri. Karena jadi makanya saya bilang tuh itu adalah rentetan. Tadi Anda melakukan self assessment terhadap diri, dibikin di CV, kemudian wawancara. Nah, tampilkan diri kita seoptimal mungkin. Dan dalam proses wawancara itu kita menjawab pertanyaan ya dan juga memberikan bukti-bukti kita melakukan kinerja tersebut. Teknik wawancaranya adalah di mana si perusahaan akan menggali data-data apa yang kita lakukan. Tapi intinya jadilah diri kita sendiri dan kita ungkapkan apa yang kita detail-detail pekerjaan yang pernah kita lakukan. Nah, itu tips yang pertama dan trik yang paling utama untuk wawancara. Oke. Udah ya? Ya, Oke. terima kasih banyak loh Mbak Upi, ini saya dapat Iya, banyak ini kita tambahan juga pengalaman. loh, Mbak Ronald. Iya. Saya- beruntung ada waktu untuk mendatangkan milenial yang sedang mencari pekerjaan, fresh grad, dan semoga topik hari ini, job hunting untuk fresh graduate, ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang dengerin Leadership Toolbox Podcast episode hari ini. Ya, semoga Mbak Upi juga dapat pekerjaan. Amin. Lulus Dan dulu, Bang. lulus dulu ya, Ya, oke. semester ini. Dan teman-teman juga Semester ya depan. dapat pekerjaan yang sesuai Ah. dengan nilai utama dalam diri teman-teman. Oke, baik kalau begitu kita akhiri episode kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Anissa Briliani Saya Ronald Tuhatu, Saya Lutfi Laili. dalam Leadership Toolbox Podcast.